Pantai Timur Amerika Utara, tahun 1587. Sebuah kapal Inggris bernama Lion menurunkan 115 orang di sebuah pulau kecil bernama Roanoke di lepas pantai Carolina Utara. Mereka datang dengan mimpi membangun kehidupan baru di dunia baru. Namun yang menanti mereka bukanlah kebebasan, melainkan kesunyian yang akan menghantui sejarah selama berabad-abad. Ketika kapal bantuan datang 3 tahun kemudian, tidak ada satupun manusia di sana. Hanya hutan yang tenang, rumah-rumah hancur, dan satu kata aneh terukir di pohon, Croatoan. Sampai hari ini, kata itu masih menggema, seperti pesan dari dunia yang sudah hilang. Ekspedisi Roanoke dipimpin oleh John White, seorang pelukis dan penjelajah. Ia membawa istri, anak perempuannya, dan menantunya, bersama puluhan kolonis pria, wanita, dan anak-anak. Di pulau itu, anak pertama bangsa Inggris lahir di benua Amerika, Virginia Dare. Mereka membangun rumah, menanam jagung, dan menjalin kontak dengan suku asli setempat. Awalnya damai, namun setelah beberapa bulan persediaan menipis, suku lokal mulai curiga dan hubungan berubah menjadi tegang. John White memutuskan kembali ke Inggris untuk mencari bantuan. Janji yang ia pikir hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Namun ketika ia kembali 3 tahun kemudian, perang antara Inggris dan Spanyol membuat pelayarannya tertunda. Tahun 1590, kapal White akhirnya kembali ke Roanoke. Namun yang ia temukan hanyalah koloni kosong. Rumah-rumah terbakar sebagian, pagar kayu roboh, tidak ada tanda perkelahian, tidak ada mayat, tidak ada jejak kaki. Semua barang pribadi hilang, tapi tidak dijarah. Satu-satunya petunjuk adalah kata Croatoan yang diukir di tiang benteng, dan huruf Cro diukir di pohon terdekat. John White menulis dalam jurnalnya, "Tidak ada tanda penderitaan, tidak ada tanda perang, hanya keheningan yang lebih dalam dari laut itu sendiri." Bertahun-tahun, sejarawan mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Kemana perginya para kolonis Roanoke? Beberapa teori yang paling sering dibahas. 1. Bergabung dengan suku Croatoan. Suku asli di Pulau Hatteras dikenal damai dan mungkin menampung para kolonis yang putus asa. Namun, tidak ada bukti arkeologis pasti. 2. Kelaparan atau penyakit. Beberapa ilmuwan menduga mereka meninggal karena kelaparan, lalu hutan menelan jejaknya. Tapi tidak ada tulang, tidak ada sisa. 3. Serangan mendadak. Namun, jika mereka diserang, pasti ada tanda kekerasan. Tidak ada sama sekali. 4. Fenomena alam misterius. Beberapa legenda lokal menyebut kabut aneh yang datang dari laut, menutupi koloni dalam satu malam. Dan saat kabut hilang, semua orang juga hilang. Beberapa abad kemudian, arkeolog menemukan benda-benda aneh di daerah pedalaman. Piring keramik Eropa, potongan logam, dan alat tenun yang mirip milik Roanoke. Mungkin sebagian mereka pindah ke daratan dan berbaur dengan suku asli. Namun di antara temuan itu juga ada hal aneh. Ukiran pada batu besar yang dikenal sebagai Dare Stones. Salah satunya bertuliskan pesan terakhir dari Eleanor Dare, putri John White. "Ayah, mereka mati. Hanya beberapa yang selamat. Kami menuju selatan. Jika kau menemukan ini, carilah kami di Croatoan."
Namun, para sejarawan masih memperdebatkan apakah batu itu asli atau buatan abad ke-20. Sampai sekarang, Roanoke disebut The Lost Colony, koloni yang hilang. Setiap tahun, para peneliti datang membawa radar tanah dan sensor panas untuk mencari tanda-tanda kamp yang hilang. Namun, hutan dan pasir menolak memberikan rahasia. Beberapa malam di pantai itu, nelayan lokal bersumpah melihat cahaya aneh di atas air. Seolah api unggun menyala, tapi tidak ada satupun manusia di sana. Roanoke bukan hanya kisah hilangnya satu koloni, tapi simbol tentang bagaimana manusia bisa lenyap dari sejarah tanpa jejak, dan bagaimana bumi menyembunyikan mereka dengan sempurna. Mungkin mereka tidak mati, tulis seorang sejarawan. Mungkin mereka hanya berpindah tempat ke dunia yang tidak lagi bisa kita lihat. Sampai hari ini, di antara hutan dan pasir Carolina, angin masih membawa satu kata dari masa lalu, Croatoan.